Gangguan pendengaran pada anak. Kesehatan telinga dan pendengaran penting untuk kesejahteraan setiap manusia. Lebih dari 60% masalah telinga dan pendengaran seharusnya dapat dideteksi dan ditangani di tingkat perawatan primer. Dalam rangka World Hearing Day 2023, WHO mengambil tema Ear and Hearing Care for All dengan tujuan mengintegrasikan perawatan telinga dan pendengaran mulai dari fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau yang setara. Untuk menyelenggarakan kampanye ini, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama. Untuk masyarakat, diperlukan pengetahuan yang cukup akan pentingnya kesehatan telinga dan pendengaran, serta kesadaran untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan pendengaran pada anak dan kapan kita harus mencurigai adanya gangguan pendengaran tersebut. Mengapa topik ini penting untuk dibahas? Perkembangan seseorang dimulai dari usia bayi dan anak. Gangguan pada pendengaran dapat mempengaruhi setiap aspek perkembangan, mulai dari keterampilan bicara, bahasa, hingga sosial pada anak. Dengan mendeteksi dan menangani gangguan pendengaran sejak dini, kita dapat memaksimalkan perkembangan serta potensi anak kita. Namun, gangguan pendengaran pada bayi dan anak terkadang sulit terdeteksi. Oleh karena itu, orang tua harus tahu dulu urutan perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak. Yuk kita bahas! Berikut adalah gambaran perkembangan pendengaran dan komunikasi pada anak yang dapat dikenali oleh orang tua. Pada saat anak baru lahir hingga usia 3 bulan, anak dapat mengalihkan perhatian pada suara bernada tinggi. Selain itu, anak juga dapat diam atau tersenyum saat orang tua sedang berbicara dengannya. Untuk kemampuan komunikasi, anak berupaya membuat ocehan untuk berkomunikasi. Pada usia 4-6 bulan, anak dapat menggerakkan mata ke arah suara, merespon terhadap perubahan intonasi bicara orang tua, menyukai mainan yang mengeluarkan suara, dan mulai dapat memperhatikan musik. Untuk kemampuan berkomunikasi, anak mulai dapat mengeluarkan suara seperti ma, pa, ba, dan membuat ocehan singkat saat sedang bermain atau berbicara dengan orang tuanya. Selanjutnya, pada usia 7 bulan hingga 1 tahun, untuk kemampuan pendengaran, anak dapat menoleh dan melihat ke arah suara, menoleh saat dipanggil dengan nama, mulai dapat mengerti kata-kata dasar seperti susu, ibu, ayah, mulai merespon terhadap kata-kata sederhana seperti mau, boleh, dan sini. Untuk kemampuan komunikasi, anak dapat mengucapkan kata-kata panjang seperti mimi, ba, dan mengikuti suara-suara yang didengarnya. Kemudian anak juga dapat mulai merangkai kata-kata sederhana seperti mama, papa, dan dada. Pada usia 1 hingga 2 tahun, anak dapat mengenali dan menunjuk bagian dari tubuhnya. Kemudian anak juga dapat mengikuti instruksi tunggal seperti ambil mainan, letakkan mainan, merespon terhadap pertanyaan sederhana seperti itu siapa, dan mendengarkan cerita sederhana, musik, atau irama. Untuk kemampuan komunikasinya, anak dapat mulai mengucapkan kata-kata baru, mulai dapat bertanya pertanyaan sederhana seperti itu apa, itu siapa, dan merangkai 2 kata sekaligus seperti mau lagi. Kemudian pada usia 2 hingga 3 tahun, pendengaran dan respon dari anak meliputi memahami lawan kata seperti besar, kecil, naik, turun, memahami instruksi seperti ambil dan letakkan mainannya, dan dapat memahami kata-kata baru dengan cepat. Untuk kemampuan komunikasi, anak sudah memiliki kata-kata untuk hampir segala hal, dapat merangkai 3 kata sekaligus untuk berkomunikasi, dan dapat mengulangi beberapa kata atau suara yang diucapkan oleh orang lain. Pada usia 3 hingga 4 tahun, anak dapat merespon saat dipanggil dari ruangan lain, dapat memahami kata-kata untuk warna dan bentuk, dan dapat memahami panggilan untuk anggota keluarga seperti kakak, om, dan tante. Untuk kemampuan komunikasi, anak sudah dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, dan di mana,
Anak juga dapat mengucapkan kata-kata yang dipahami oleh sebagian besar orang dan dapat merangkai 4 kata sekaligus untuk berkomunikasi. Terakhir, saat anak mencapai usia 4 hingga 5 tahun, anak dapat mengikuti instruksi yang lebih panjang dan rumit seperti pilih dan ambil buku yang kamu sukai, dan juga mendengar dan memahami sebagian besar percakapan yang ada di rumah maupun di sekolah. Untuk kemampuan komunikasi, anak dapat berbicara tanpa mengulang-ulang suara atau kata tertentu, dapat mengidentifikasi angka maupun huruf, dan dapat mempertahankan sebuah percakapan dan mulai dapat bercerita dengan orang lain. Nah, jika sudah tahu mengenai gambaran perkembangan pendengaran dan komunikasi pada anak, orang tua harus dapat memantau perkembangan anak masing-masing serta membawa anaknya ke fasilitas kesehatan apabila ada ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam perkembangannya. Di fasilitas kesehatan pertama, dokter atau tenaga kesehatan lainnya akan menjalankan serangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu apakah seorang bayi atau anak memiliki gangguan pendengaran. Pada bayi baru lahir hingga berusia 6 bulan, dokter dapat melakukan pemeriksaan respon bayi terhadap suara. Pada anak berusia 6 bulan hingga 3 tahun, dokter dapat melakukan tes distraksi untuk pendengaran. Dan pada anak berusia 3 tahun hingga 7 tahun, dokter dapat melakukan tes suara untuk menilai fungsi pendengaran anak. Jika dicurigai terdapat gangguan pada pendengaran anak, dokter akan merujuk anak untuk pemeriksaan pendengaran lebih lanjut apabila diperlukan. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua dengan tenaga kesehatan, diharapkan gangguan pendengaran pada anak dapat dideteksi sejak dini dan anak tetap dapat berkembang serta mencapai potensi penuh mereka. Mari kita tingkatkan kesehatan pendengaran anak Indonesia.